Anaknya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit. Ya, dapat musibah ini dan itu, ya. Nah, ini tandanya Allah ini senang. Allah cinta kepada seorang hamba tadi, bukan Allah itu benci, bukan. Jadi kalau orang mukmin itu berpikirnya cerdas, oh ini Allah sedang menguji kita, Allah sedang menguji saya, Allah sedang menguji anak-anak saya, Allah sedang menguji istri-istri saya, keluarga saya. Kalau sudah seperti ini ya sudah, saya akan semakin mendekat kepada Allah. Nah, ini orang beriman. Agar mendapatkan apa? Keberkahan hidup. Agar mendapatkan pujian dari Allah. Agar Allah semakin mendekat juga kepada seorang hamba tersebut. Kalau dia sabar. Yang penting apa? Sabar. Sampai kapan Ustaz sabarin? Sampai mati. Orang sabar itu sampai mati. Nggak ada batasnya. Kenapa? Karena Allah sendiri memberikan janji, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Ingat. Jadi tidak ada pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar atas ujian yang dia terimanya itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan ujian kepada seorang hamba ini ketika dia ini sabar, dia legowo, dia ridho, dia pasrah, menyandarkan hidupnya kepada Allah. Ya sudah, saya terima ya Allah. Apapun keputusan panjenengan saya terima. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan bersuudzon, berprasangka yang buruk. Kenapa? Karena setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Itu orang mukmin, Bapak Ibu. Orang mukmin. Ketika diuji, disebabkan karena apa? Allah cinta. Bisa jadi karena keimanannya semakin bagus, amal ibadah semakin mantap, ditambah ujiannya terus. Bertubi-tubi, kadang-kadang bertubi-tubi. Ya, setelah ujian A selesai, tambah lagi ujian B selesai, tambah lagi ujian C, ujian selesai, tambah lagi, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai Allah menghendaki hamba tersebut mendapatkan kedudukan yang tertinggi nanti di hadapan Allah di surga Firdaus. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang semakin meningkat imannya, amal ibadahnya, semakin ditambah ujiannya. Jadi kita nggak usah resah, kita nggak usah terlalu bingung terhadap ujian yang Allah berikan. Yang kita bingungkan, kita sabar nggak? Kalau kita nggak sabar, ya sudah. Apa yang terjadi? Ujian tetap akan kita terima, akan Allah berikan, tapi kita tidak mendapatkan pahala, sebaliknya dapat dosa. Kalau kita ini tidak legowo, tidak ridho, dan pasrah kepada Allah. Ya, bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Tapi dapat ujian tetap berjalan, kan rugi. Percuma kita. Nah itu. Begitu juga ketika orang itu sudah tidak mampu dengan ujian tadi, meskipun dia ini diberi ujian oleh Allah karena keimanan, karena amal ibadahnya, dia minta, ya Allah cukup, ya Allah aku nggak kuat ya Allah dengan ujian sing panjenengan aturaken, sing panjenengan paringi, yang kau berikan ya Allah. Ya sudah, mungkin sama Allah nanti sudah selesaikan. Sampai di situ. Kadar keimanan dan amalnya juga sampai di situ. Oh, berarti belum mampu dia. Nggak mampu dengan ujian Allah. Nggak bisa naik level ke tinggi. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayun nas asyadul bala. Manusia yang seperti apa ya kira-kira ujian yang paling terberat ini ya? Ya, seperti apa nih modelnya? Apa jawaban Nabi? Qal al-anbiya. Al-anbiya. Ujian yang paling berat yang dirasakan oleh manusia adalah dari golongan para nabi.
Nabi itu ujian paling berat Bapak Ibu, ya. Kita lihat Nabi Ayub dikasih sakit penyakit kulit berapa tahun? 18 tahun penyakit kulit loh ya. Sampai membusuk kulitnya itu keluar tuh set. Coba. Kalau kira-kira di antara kita dikasih itu seperti apa? Gak mampu, Pak. Karena Allah tahu. Allah tahu kadar iman kita. Gak sebagaimana Nabi Ayub. Orang pilihan Allah. 18 tahun dikasih penyakit kulit. Kenapa? Ketika ditanya sama tangga-tangganya, Yub, kenapa kamu tidak minta kepada Allah supaya disembuhkan? Padahal kamu seorang nabi, utusan Allah, kamu orang soleh. Doa kamu pasti diijabahi. Apa kata Nabi Ayub? Sebentar. Saya malu minta kepada Allah. Kenapa? Saya diberi sehat 18 tahun kurang lebih. Ya mungkin saya juga harus menikmati penyakit ini selama 18 tahun. Masya Allah. Nabi Ayub Pak Buge. Ya mungkin kalau kita nggak mampu. Saya panjenengan nggak mampu. Penyakit kulit. Belum nabi-nabi yang lain yang mereka diuji dengan berbagai kondisi yang berbeda. Diuji difitnah, diuji kemudian dimusuhi sama keluarganya sendiri, sama tetangganya. Bahkan ujian paling berat adalah berhadapan dengan para penguasa pemimpin yang dolim. Kita lihat Nabi Zakaria dibunuh. Putranya Yahya juga dibunuh. Bersembunyi dalam pohon digeraji, terbelah. Nabi Musa juga mau dibunuh sama Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibunuh sama Raja Namrud. Nabi Isa juga mau dibunuh juga sama orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang berkhianat. Dan dibantu dengan penguasa Yunani pada saat itu. Dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat kita nanti pada hari kiamat, penghulu surga, pemimpinnya ahli surga, juga ujiannya luar biasa. Difitnah, dicaci maki, diludahi, dilempar kotoran, dilempar batu, mau dibunuh, ditangkap, ya kurang apa lagi? Diusir dari Mekah. Apakah kita seperti itu? Kita nggak mampu. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi. Ammar bin Yasir, orang tuanya dibunuh. Ibunya disiksa. Sampai kemaluannya ditusuk dengan besi panas. Gara-gara mempertahankan tauhid la ilaha illallah. Mempertahankan agama itu Bapak Ibu. Bukan karena ekonomi loh ya. Bukan karena agama. Kalau kita mungkin ujiannya ekonomi, bukan agama. Kita masih ekonomi mungkin. Ekonomi seret, banyak masalah, belum keluarga dan ini dan sebagainya. Belum di PHK. Itu belum agama. Kalau agama kita semakin kuat, semakin berat lagi nanti. Itu para jamaah Bapak Ibu nggih. Baru Nabi mengatakan fal amsal. Dalam riwayat lain fasolihun. Kemudian orang-orang yang solih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi minimal Allah tetap akan memberikan ujian bagi orang yang beriman kalau dia mengaku beriman. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah kondisi kita hidup di dunia. Maka kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan, apa syaratnya? Syaratnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, dia harus tetap menjaga imannya dan tetap ibadah kepada Allah sampai meninggal dunia. Makanya Allah menjelaskan di dalam ayat selanjutnya, walaqad fatanal ladzina min qablihim falya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami berikan ujian bagi orang-orang sebelum mereka agar Allah itu tahu siapa mereka yang tetap mempertahankan imannya. Tidak menukar imannya dengan dunia. Tidak keluar dari Islam murtad.
dan siapa mereka yang bohong dusta keimanannya. Artinya apa? Ngaku orang iman, ngaku orang Islam, tapi tidak mau sabar ketika diuji. Ngaku orang mukmin, ngaku orang muslim, sedikit diuji sudah klepek-klepek akhirnya meninggalkan ibadah. Tanya enggak Pak Bu? Diuji ekonominya cingkrang, seret, tinggalkan sholatnya, tinggalkan ibadahnya. Ini orang yang imannya kata Allah ini KW. Apa KW? Enggak asli. Makanya kata-kata kadzib, pembohong. Ngaku iman tapi tidak mau diuji. Ya sudah. Apapun yang dilakukan, diusahakan, tidak ada manfaatnya di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Karena dia tidak semakin mendekat kepada Allah, minta kepada Allah, banyak bersimpuh di hadapan Allah, banyak sujud kepada Allah. Malah sebaliknya, malah dia meninggalkan Allah, meninggalkan agamanya, meninggalkan perintah-perintahnya. Ini orang yang imannya KW, kadib, kata Allah. Di dalam surat Al-Ankabut, surat yang 29, ayat 2 dan 3. Nanti bisa dibuka di rumah Bapak Ibu. Nggih? Nah, itu. Ini Allah menyatakan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, maka hanya orang-orang yang bahagia sajalah mereka yang mampu menghadapi persoalan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan Allah mendapatkan apa? Kebahagiaan. Dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali di surga. Jadi kalau kita lihat orang ya, bahagia sekali ya. Punya mobil bagus, punya rumah yang bagus. Bisa kemanapun, punya duit banyak, ya mungkin itu hanya kalau bahasa orang Jawa itu raba-raba, sawang sinawang. Jadi dohirnya saja. Mungkin kalau kita melihat orang itu dalam urusan dunia dia serba cukup bahkan lebih. Apakah itu sudah dikatakan bahagia? Bapak Ibu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah sudah dikatakan bahagia? Maka kalau kita mengambil bahagia itu harus ukurannya apa? Ukurannya adalah Al-Quran. Ukurannya Al-Quran, bahagia itu. Bukan kata orang. Kalau kata orang itu mungkin orang menilai kita keluar rumah dengan istri kita, anak kita, oh bahagia sekali ya. Iya, kelihatannya bahagia, tapi di dalam rumah tukaran terus. Berantem, cekcok. Hanya gara-gara persoalan sepele. Ya, nggak bisa akur dengan anak, orang tua dan anak nggak bisa akur, istri dan suami nggak bisa akur. Tapi kalau keluar ya sama-sama renteng-renteng gitu. Nah, itu kan sawang sinawang. Ya, nggak apa-apa, orang menilai itu wajar saja. Itu hak mereka menilai. Tapi pada dasarnya kita sendiri yang merasakan kebahagiaan. Kita sudah bahagia belum? Ingat, kita sudah bahagia belum? Maka para ulama mengatakan bahagia yang sejatinya adalah di surga. Kalau kumpul kembali dengan istri, anak, suami, dan cucu-cucunya nanti bisa berkumpul di surga. Itu namanya hakikat kebahagiaan. Kalau di dunia, kalau saya pribadi mengatakan belum bahagia. Kenapa? Belum tentu nanti di akhirat suami, istri kumpul kembali. Orang tua dengan anak kumpul kembali di surga. Belum tentu. Bapak Ibu, yakin? Harus kita yakin. Makanya dari sinilah, kalau kita mengambil tema bagaimana menggapai hidup yang bahagia itu, yang bagaimana? Hidup bahagia itu kalau di dunia ya bahagia, nanti di akhirat juga bahagia, bisa kumpul kembali di surganya Allah. Itu baru bahagia. Nah kalau di dunia itu bahagia, nanti di akhirat celaka. Ini enggak bahagia sejatinya. Makanya kalau kita membuka di dalam Al-Quran surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-108, kita temukan kata-kata bahagia. Apa kata Allah? Wa ammal ladzina su'idu fil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk atau an ghairu majud. Ya. Perhatikan ayat ini.
Adapun orang-orang yang dia diberi kebahagiaan oleh Allah, su'idu fil jannah, diberi kebahagiaan mereka di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi itu masih tegap, masih ada, ya itu. Dan itu dengan izin Allah, maka itulah pemberian yang tidak akan pernah putus-putusnya. Artinya apa? Orang masuk surga itu tidak akan pernah ada habis-habisnya nikmatnya. Nikmat terus ya. Ingat Bapak Ibu, kenikmatan di surga itu nggak ada putus-putusnya. Kita mau minta apa saja itu kita akan diberi tanpa batas. Ingat, kalau kita di dunia kita minta sesuatu pasti dibatasi, nggak mungkin. Kita mau beli ini, uangnya kalau cukup, kalau nggak cukup, terbatas kan? Terbatas. Kita mau beli motor, beli mobil, ya kita nggak cukup uangnya, ya itu terbatas. Mau beli rumah terbatas, dan itu pakai uang. Nanti kalau seandainya kredit nggak bisa bayar, ya bulanannya dicabel, diambil, rugi kan malah. Ya kalau di surga enggak Pak, nggak beli, gratis, bahkan ditambah sama Allah. Dan itu kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Itu di dalam surga. Makanya atau anu ghairu majdud, pemberian dari Allah yang tidak ada henti-hentinya. Nggak ada sakit, nggak ada pilek, nggak ada sakit perut, nggak ada BAB, nggak ada kencing. Masya Allah, itu serba luar biasa di sana nanti di surga. Kenapa? Itu kebahagiaan sejati nanti kalau masuk surga. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kita temukan kata-kata bahagia itu di dalam Al-Quran. Ingat, ini kata Allah nggih. Ini kata Allah, firman Allah. Su'idu, apa su'idu? Sa'adah. Sa'uda yas'adu. Dibahagiakan, kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan sejati adalah kalau kita semua nanti masuk surga bersama-sama dan keluarga kita pun ikut masuk surga. Itu namanya bahagia. Kalau masih di dunia, wah, saya sudah bahagia, ya. Tapi apakah ada jaminan Anda akan bahagia nanti di akhirat? Belum tentu. Bisa jadi nanti Anda, panjenengan antum bisa berpisah dengan istri, bisa berpisah dengan anak-anak dan cucu-cucu kalau tidak sama. Sama apanya? Sama harta? Bukan. Sama kulitnya? Bukan. Sama perawaannya? Bukan. Sama gantengnya? Bukan. Sama cantiknya? Bukan. Sama status titelnya? Bukan. Sama kedudukannya? Bukan. Anak punya kedudukan, bapak nggak punya kedudukan. Ini bukan jadi ukuran. Anak kaya, orang tua miskin, ini bukan ukuran. Sebaliknya orang tua kaya, anak miskin, ini bukan ukuran. Yang menjadikan kebahagiaan mereka bisa berkumpul adalah karena iman. Apa? Keimanan. Orang tua beriman, orang tua beramal solih, orang tua tidak pernah menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Anak pun begitu juga. Beriman, bertauhid, beramal soleh, tidak pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik besar, maka anak, orang tua, dan cucu-cucu nanti akan bisa berkumpul kembali di surga. Pengen Bapak Ibu kita semuanya kumpul kembali di surga? Pengen nggak? Saya tanya nih, kerso? Pengen kepanggih malih bertemu lagi istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, terus sampai mungkin canggah. Ya, berapa keturunan itu? Bisa 10 keturunan, enggak hanya 7, 10 bahkan lebih. Kepanggih malih, ketemu lagi nanti di surga. Itu harapannya. Jangan kok masuk surga sendirian. Nah ini kebangetan Pak Bu nggih. Enten tak Ustaz? Ada orang masuk surga sendirian? Ada. Kita mensolehkan diri sendiri tapi tidak mensolehkan keluarga kita. Kita rajin ibadah tapi keluarga kita tidak kita bimbing, kita perintah untuk dia rajin ibadah. Nah ini namanya mensolehkan sendiri. Kita hanya memerintahkan diri kita untuk aktif, rajin, semangat ibadah, tapi keluarga kita tidak kita dorong untuk semangat, rajin untuk ibadah. Ini namanya pengen masuk surga sendiri dan membiarkan keluarga kita masuk neraka. Jangan.
Jangan sampai kita membiarkan keluarga kita masuk neraka. Kenapa? Ini kebangetan. Atan dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap semuanya agar hidup ini tidak hanya kita merasakan kebahagiaan di dunia, tapi juga bagaimana merasakan nikmatnya bahagia nanti di surga bersama-sama kelak, dan kita bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semuanya, atau mungkin orang tua kita, mbah-mbah kita. Harapannya bisa kumpul kembali, tapi syaratnya yaitu, syaratnya adalah ketika orang hidup itu betul-betul dia harus beriman dan beramal solih dengan amal-amal yang dilakukan semasa di dunianya. Meskipun kadang-kadang itu tadi berat, banyak ujiannya, ya tetap dijalankan. Seberat apapun kalau itu perintah Allah tetap dijalankan. Kenapa? Karena pengen bahagia. Karena pengen bahagia itu loh. Kalau pengen bahagia sejati, nanti bisa berkumpul kembali, apapun, seberat apapun ujian rintangan yang dihadapinya tetap harus dijalankan. Bahkan sampai sakit pun tetap sholat. Nah, iya toh? Sampai sakit pun tetap sholat. Ini kan berat, gitu? Itu. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat meninggal dunia, dicabut ruh yang mulianya menuju Rafiul A'la, tempat yang paling tertinggi. 12 hari kurang lebih beliau sakit, mengalami sakit keras, tapi tetap beliau menjalankan sholat di atas tempat tidur beliau. Tetap beliau minta ampun, banyak istighfar, bertobat kepada Allah sehari 100 kali, bayangkan. Itu kondisi sakit loh, nggih. Kondisi sakit beliau. Sebelum beliau wafat 12 hari mengalami sakit keras. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau pesan kepada semua keluarganya dan kepada semua umatnya. Apa? As-sholah, as-sholah, wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, dan perintahkan kepada keluargamu dan semua budak-budakmu atau karyawanmu. Jadi siapapun yang menjadi tanggungannya, maka itu wajib untuk diperintahkan untuk ibadah sholat. Nabi tetap mengingatkan kepada keluarganya semuanya dan juga umatnya agar tetap menjalankan sholat. Coba, kenapa? Pengen Nabi berkumpul dengan keluarganya nanti di surga. Dan juga bukan hanya keluarganya, pengen nanti umatnya bisa bertemu langsung dengan beliau. Syaratnya sholat, itu loh Pak. Dijaga, sholat 5 waktu dijaga. Agar bisa berkumpul dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Begitu juga dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau pengen bertemu dengan Nabi SAW nanti, di hari kiamat di surga Firdaus, syaratnya sholat 5 waktu dijaga. Dan kewajiban-kewajiban yang lain, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, tidak melanggar aturan Allah, tidak membangkang, tidak kufur, tidak murtad, dan tidak bid'ah. Syaratnya itu harus dia menjaga imannya dan amal solehnya. Itu harus kita wasiatkan, disampaikan kepada istri, anak, cucu, dan semuanya yang menjadi keluarga kita. Itu kalau kita pengen kumpul kembali nanti di surga bersama keluarga. Makanya oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, kalau kita buka di dalam surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat yang 52. Ayat yang ke-21 dan seterusnya. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alasnahum min amalihi min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah menyatakan di dalam ayat ini, orang-orang yang beriman semasa hidupnya tidak pernah dia menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dan menjaga amal-amal yang wajib, di samping ditambah dengan amal-amal sunnahnya kalau mampu. Kemudian diikuti oleh anak-anak cucu mereka. Ingat kata Allah, diikuti oleh anak-anak cucu mereka, sama mereka juga beriman, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah.
menjaga akidah tauhidnya dengan benar dan tetap beramal soleh, artinya menjaga kewajiban meskipun kadang-kadang sunnahnya nggak sama. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Contoh, orang tuanya ini aktif tahajud, anaknya nggak begitu aktif. Orang tuanya ini aktif baca Quran, orang tuanya nggak begitu aktif baca Quran. Orang tuanya ini aktif puasa sunnah, anaknya nggak begitu aktif puasa sunnah. Orang tuanya itu mungkin gemar untuk dia rajin bersedekah, berinfak, tapi anaknya kadang-kala sedekah, kadang-kadang melirit. Tapi tetap kata Allah, itu tetap ditoleran sama Allah, ya, dimaklumi sama Allah. Apa? Yang penting mereka tetap beriman, bertauhid yang benar, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tetap mereka menjaga yang wajib prinsip. Apa? Sholatnya 5 waktu dijaga, puasanya tetap jalan, dan kewajiban-kewajiban yang lain, bukan yang sunnah, yang wajib itu tetap dijaga. Maka kata Allah apa? Al-haqna bihim, akan kami temukan kembali nanti dzurriyyatahum, bersama cucu-cucu mereka nanti di mana? Di surga. Wa ma'alasnahum min amali min syai', meskipun amal mereka nggak sama. Ingat, amal mereka nggak sama semasa di dunianya. Atau sebaliknya, bapaknya, orang tuanya, ibunya itu biasa-biasa ibadahnya, tapi anaknya luar biasa. Wah, ada kan? Nah, itu. Anaknya lebih soleh daripada orang tuanya, lebih soleha daripada orang tuanya. Tetap kumpul. Atau orang tuanya lebih soleh daripada anaknya. Tetap kumpul. Syaratnya apa? Iman, tauhid, menjaga akidahnya, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik besar. Apa kata Allah? Kullu ri'im bima kasaba rahim. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu dia akan mendapatkan apa yang telah diusahakan di dunia. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pernah dengar ayat ini? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum, jalankan. Kalau sudah, jaga terus. Dinasehati, diwasiati, terus diingatkan terus. Jangan sampai kita berpisah, Bu, nggih. Jangan sampai ngomong dengan istri. Ya, kalau iso sampai pisah, jangan sampai kita pisah nanti di akhirat pisah. Anak-anaknya dikumpulkan, jangan sampai kita pisah. Ya, wasiatkan kepada anak-anak. Saya terus wasiatkan kepada anak-anak saya, jangan sampai kita pisah. Jaga imanmu, jaga akidahmu, jaga sholat 5 waktumu. Ya. Orang tua nggak bisa memberikan apa yang terbaik, yang penting apa? Kamu menjadi anak yang soleh. Meskipun kamu nggak kaya nggak masalah, yang penting soleh. Itu pesan saya pribadi. Itu oleh penjenengan. Anda nggak kaya, Anda nggak sukses di dunia, itu nggak penting bagi saya. Yang penting, wahai anak-anakku, kamu jaga imanmu dan tetap jaga kewajibanmu, perintah-perintah Allah. Kenapa? Itu harapan ayah, harapan ibu, harapan orang tua agar kita nanti berkumpul kembali nanti di surga. Mungkin kadang-kadang kita berpisah dengan anak ya, sering kadang hanya ketemu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan jarang ketemu. Ya karena kesibukan, maklum. Tapi yang penting ingatkan, jaga imanmu, jaga sholatmu, kewajiban-kewajiban Allah jangan sampai ditinggalkan. Kalau tidak, nanti pisah. Terutama siapa? Istri. Ya, jangan sampai berpisah. Makanya Allah jelaskan di dalam surat Az-Zukhruf, kebahagiaan yang hakiki adalah kumpul kembali. Suami istri kumpul kembali. Ya. Di dalam surat Az-Zukhruf surat yang 43 ayat yang 69, ayat yang ke-70 dan 71 Allah menyatakan. Apa kata Allah? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Jelas ya? Ini kata Allah. Yutafu alaihim bisihabim min dahabi waqwab wa fiha ma tastahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Nanti dibuka Al-Qur'annya di rumah Bapak Ibu nggih. Buka lagi, perhatikan ayat ini.
Yaitu orang-orang yang semasa hidupnya dia beriman kepada Allah, menjaga imannya, tauhidnya, akidahnya tidak tercampuri dengan kesyirikan. Tidak syirik. Yang penting itu. Saya katakan sekali lagi tidak syirik. Syirik besar. Yang menjadikan orang musyrik, murtad, keluar dari Islam atau kafir, kafir besar. Dan mereka mengimani ayat-ayatku, menerima petunjukku, menerima petuahku, kata Allah. Apa? Menerima keterangan dalam Al-Quran. Apapun kata Allah di dalam Al-Quran diikuti, itu saja. Apa kata Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, jalankan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Itu yang paling penting, ya. Dan mereka tetap tunduk patuh kepada Allah. Gampang hidup ini Pak Bung. Yang penting jadi muslim, tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah. Ya. Apa kata Allah? Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Masya Allah, ini ujian dari Allah. Masuklah kalian ke dalam surga beserta istri-istrimu. Masya Allah, ya. Ingat, kalau suami istri sama-sama beriman, menjaga imannya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah, semua perintah Allah dijalankan di dalam Al-Quran tanpa terkecuali apa kata Allah? Antum wa azwajukum tuhbarun. Nanti kamu di surga akan dibahagiakan kembali, akan dipasangkan kembali, akan temu kembali di surga. Istrinya menjadi bidadari yang paling cantik di surga. Lebih cantik daripada bidadari. Depan Pak, siap? Kerso nggih? Ayo ini. Istri kita menjadi wanita yang paling tercantik nanti di surga. Menjadi ratunya bidadari. Bidadari itu sudah cantik loh Pak Bu. Ya. Apalagi istri kita kalau masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Kata siapa Ustaz? Kata Nabi. Ya, dalam sabdanya banyak, nanti bisa di browsing. Bagaimana keadaan orang-orang di surga nanti. Ketika mereka berkumpul kembali suami istri, maka istrinya menjadi bidadari, bahkan menjadi ratunya yang paling cantik. Dikasih mahkota dalam kepalanya. Oh, kalau bapak kadang kita ya sebagai suami melihat istri macak lah ya, gitu, kesensem toh, macak wayu. Apalagi nanti di sana lebih cantik lagi, lebih wangi lagi. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang di sini nggak begitu macak itu ya, kadang-kadang ambune apek nggak masalah. Ya kadang-kadang masak ya. Tapi nanti di sana wangi terus baunya, keringatnya wangi. Nggak ada bau apek, itu nggak ada di surga Pak Bu. Nah, itu. Karena di dunia itu apek karena kakek masak di dapur, maklum. Nggak ada masalah. Nanti yang penting masuk surga, di surga wangi, cantik, suaminya ganteng, paling ganteng, itu. Tampan seperti Nabi Yusuf, bahkan lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Umurnya 33 tahun, ya. Jadi bapak-bapak ini yang maaf yang sudah usia 60, 70 di atas ya, 50 kalau bahasanya sudah 5 watt ya. Itu enggak usah khawatir. Nanti di surga umurnya kembali muda seperti Nabi Yusuf gantengnya. Nah, itu. Pernah ada kasus pada zaman Nabi, ada nenek-nenek ya, orang tua yang renta datang kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Kira-kira nanti di surga itu apa saya nanti akan ya bisa masuk surga dengan kondisi yang seperti ini, yang tua seperti ini? Apa kata Nabi? Wahai nenek, wahai orang tua, di surga itu nggak ada nenek-nenek, ya nggak ada nenek-nenek yang tua seperti panjenengan, nggak ada. Akhirnya karena jawaban seperti itu, maka nenek-nenek itu sedih Pak Bu. Sedih akhirnya, ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Dipanggil, kemari nenek. Maksud saya, di surga itu nggak ada katus penjenengan seperti penjenengan itu, yang nenek-nenek umurnya 60, 70, nggak ada. Semuanya muda, kembali muda, umur antara 30 sampai 33. Tampannya seperti Nabi Yusuf. Cantiknya mungkin lebih cantik daripada Zulaikha, atau Khadijah, atau Aisyah. Itu. Tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam.
60 hasta kurang lebih 30 meter. Masya Allah. Ya, jadi semuanya berubah semuanya nanti di surga para jamaah Bapak Ibu. Siapa yang nggak senang? Karena dibahagiakan di sana, diberi segala kenikmatan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yutafu alaihim bisihafim min dhahab wa akwab, dan di surga mereka akan disiapkan piring-piring dan gelas terbuat dari emas. Yang dimana mereka akan diedarkan piring-piring dan gelas dari emas yang siap mereka ambil. Piring itu sudah ada banyak macam makanan yang siap mereka makan, apapun yang mereka inginkan ada. Ada nggak Ustaz di sana kolak? Jangan kolak. Lebih daripada itu ada, bubur kacang hijau ada. Ustaz saya senangnya telo, ya nggak apa-apa, minta aja telo kepada Allah. Ya, cimplung. Nah, apa saja. Makanya kata Allah SWT bahwa yang matas tahil angkus wataladul ayun, apa yang kau inginkan dalam hati kamu, yang menjadi indah dalam pandangan kamu ketika dipandang makanan-makanan minuman yang disediakan di atas piring-piring yang terbuat dari emas, gelas-gelas terbuat dari emas, itu semuanya ada. Bahkan Allah akan kasih yang lebih. Allah akan berikan yang lebih. Mana ayatnya? Surat At-Tur tadi lanjutannya ayat yang ke-22. Wa amdatnahum bifakiyati walahmi mimma yastahun. Akan kami tambah apa yang mereka inginkan. Yang pertama kali yang disediakan apa? Buah-buahan. Baru daging. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan bahwa sebelum kita makan ya, makanan-makanan pokok, nasi dan yang lainnya, maka disunahkan kita makan buah-buahan. Ingat, bukan kok nanti setelah makan baru makan buah-buahan. Ini yang salah. Dalam kesehatan, dokter menganalisa orang yang makan buah-buahan terlebih dahulu itu lebih sehat ketimbang mereka yang tidak makan buah-buahan. Kenapa? Karena nanti di surga yang pertama kali disediakan adalah buah-buahan dulu, baru makanan pokok, apapun daging, ayam dan sebagainya. Dan tidak ada makanan yang lezat kecuali adalah yaitu apa? Hati unta, burung unta, hati burung unta. Itu adalah makanan yang paling lezat di surga nanti. Masya Allah. Itu para jamaah Ibu ya. Makanya di surga itu nanti semuanya serba emas. Piringnya emas, gelasnya emas, sendoknya emas, apapun emas-emas. Itu di surga. Kalau di dunia boleh nggak pakai emas? Boleh Bapak Ibu? Nggak boleh. Di dunia itu kita diharamkan oleh Allah dan Nabi untuk memakai emas, ya. Wadah-wadah, piring, gelas, sendok, emas itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Nabi mengatakan, lahum fid dunya walakum fil akhirah. Semua apapun yang digunakan oleh orang-orang kafir, tempat minum, makan, sendok, gelas, apapun, tempat duduk, kursi, ya, rumah terbuat dari emas, itu hanya diberikan kepada orang kafir di dunia, nanti akan diberikan kepada kalian nanti di akhirat. Ingat, ya. Jadi orang tidak boleh pakai emas kecuali hanya wanita. Dia diperbolehkan pakai emas, itu pun hanya untuk perhiasan badan. Wanita pun nggak boleh makan pakai emas, wadahnya, piringnya, sendoknya, gelasnya nggak boleh. Hanya khusus perhiasan cincin, gelang, kalung boleh bagi wanita. Haram bagi laki-laki pakai emas, cincin, kalung, gelang, apalagi tindian pakai emas. Haram hukumnya. Dan itu nanti akan membakarnya nanti pada hari kiamat. Karena mereka telah menggunakan apa yang bukan semestinya untuk laki-laki. Karena itu adalah untuk wanita. Apa kata Nabi? Hurimat dahab lidzakari ummati wa uhillahum liinasiim. Haram emas bagi laki-laki dari umatku, baik cincin, emas dari kalung, gelang, nggak boleh. Jadi kalau ada pernikahan itu, kok laki-laki dia tukar cincin pakai emas, diganti dengan yang lain. Jangan pakai cincin, tukar cincin, laki-laki pakai emas.
Kenapa? Nanti akan membakar kulit nanti di neraka. Nggak percaya? Nabi mengatakan, siapapun orang pakai emas laki-laki di dunia, maka akan membakar kulitnya nanti pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Itu bukan milik laki-laki, tapi milik wanita. Dan mungkin akan menyerupai wanita nanti. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah ilmu kita, iman kita, dan amal soleh kita kepada Allah SWT. Dan sekali lagi kita terus memohon berdoa kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita semuanya, terutama keluarga kita di surga kelak bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.